Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan Bu Rena. Bagaimana liburan kalian? Semoga menyenangkan ya. Dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita sudah masuk ke pembelajaran matematika, yaitu pengukuran sudut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan yaitu KD 3.11 menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Jadi kalian persiapkan busur atau penggaris busur untuk mengukur besar sudut. Pengertian dan pengukuran sudut. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Nah, di sini ada sudut tumpul. Nama sudutnya sudut BAC atau sudut CAB. Dapat ditulis tanda sudut atau gambar sudut BAC atau sudut CAB. Nah, garis lurus yang menunjukkan garis AC dan garis AB itu dinamakan kaki sudut, dan yang huruf A atau titik A itu disebutnya dengan titik sudut. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Perhatikan gambar ini. Apabila dua garis AC dan AB bertemu pada satu titik, dia akan membentuk sudut ini. Jadi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Maka dalam hal ini, nama sudut pada gambar di atas bisa disebut sudut BAC atau CAB. Sudut BAC atau CAB biasanya ditulis dalam lambang seperti ini. Sudut CAB. Perhatikan A itu selalu berada di tengah karena dia titik sudutnya. Jadi titik sudutnya A, sedangkan kaki sudut adalah kaki-kakinya, yaitu AC dan AB. Contoh yang kedua, kalau garis HP dan HR bertemu di satu titik, dia akan membentuk sudut ini. Sehingga nama sudut pada gambar ini adalah sudut PHR atau sudut RHP. Kaki sudutnya HP dan HR. Titik sudutnya adalah H. Tugas kalian hari ini di latihan 1 di buku matematika kalian halaman 169 nomor 1 bagian A, B, dan C. Boleh langsung dikerjakan di buku matematika atau di buku tulis matematika. Pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Yang sudah tadi Ibu sampaikan, kalian persiapkan penggaris busurnya. Nah, seperti ini gambarnya. Bagian-bagian busur derajat. Bagian yang pertama ada skala 0 derajat, yaitu berada di bagian luar. Lalu
ada garis alas busur derajat, bagian titik pusat busur derajat, skala 0 derajat di bagian dalam, dan tepi skala. Itulah bagian-bagian busur derajat. Selanjutnya, langkah-langkah mengukur sudut dengan busur derajat. Nah, berapa besar sudut berikut? Yaitu sudut ABC. Nah, langkah pertama, letakkan titik pusat busur pada titik B. Selanjutnya, langkah yang kedua, perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan garis B ke C. Nah, jadi pastikan garis AB berimpit dengan alas busurnya. Nah, yang kalian ambil yaitu yang skala bagian luar. Jadi, besar sudut ABC adalah 120 derajat. Nah, di slide selanjutnya ada video bagaimana cara mengukur sudut dengan busur derajat. Mengukur sudut dengan busur derajat. Misalnya kita akan mengukur sudut ABC seperti pada gambar ini dengan alat ukur besar sudut yaitu busur derajat. Caranya, tempatkan titik pusat busur derajat dengan sudut yang akan kita ukur dan salah satu kaki sudut berada pada angka 0. Kita tinggal melihat kaki sudut yang lain, dalam hal ini menunjukkan angka 120, maka besar sudut ABC sama dengan 120 derajat. Tugas kalian hari ini masih di latihan 1 halaman 169 nomor 2 bagian A, B, C, D, dan E. Di situ ada gambar sudutnya, lalu kalian hitung besar sudutnya menggunakan busur derajat. Ingat yang kalian ambil angkanya di skala bagian luar untuk menentukan berapa hasil besar sudutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 4 jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, yaitu besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi antara 0 derajat dan kurang dari 90 derajat dinamakan sudut lancip. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Dia besarnya 90 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi tepat 90 derajat disebutnya sudut siku-siku. Selanjutnya ada sudut tumpul yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi 90 derajat lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat, di bawah 180 derajat dinamakan sudut tumpul. Dan yang terakhir ada sudut lurus, besarnya 180 derajat. Dia tepat 180 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Disebutnya sudut lurus. Nah, itulah beberapa jenis-jenis sudut. Tugas kalian hari ini masih di latihan 1, halaman 169, nomor 4, bagian A, B, C, D, dan E. Di situ ada beberapa sudut, lalu kalian tulis nama sudutnya. Apakah sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, ataupun sudut lurus. Boleh langsung dikerjakan di buku matematika atau di buku tulis matematika. Selanjutnya, pengukuran sudut pada bangun datar. Yang pertama, pengukuran sudut pada segitiga. Di sini ada
segitiga, yaitu ada A, B, C. Lalu kalian bagi 3 potongan. Setelah potongan-potongan terbagi menjadi 3, kalian satukan dan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut CAB atau setengah lingkaran. Nah, ketiga sudut pada segitiga membentuk sudut lurus. Jadi, jumlah besar ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, di slide berikutnya ada video tentang pengukuran sudut pada segitiga. Cara menentukan jumlah sudut pada sebuah segitiga. Perhatikan kalau kita punya segitiga dengan sudut masing-masing ABC, kita akan coba menghitung jumlah sudut dalam segitiga ini. Pertama kita potong sudut-sudutnya, kemudian kita susun sudut-sudutnya dalam posisi segaris seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan sebuah sudut, susunan sudut membentuk sebuah garis. Kita tahu besarnya sudut lurus adalah 180 derajat. Jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Selanjutnya, pengukuran sudut pada segi 4. Nah, di sini ada bagian A, B, C, dan D. Lalu kalian potong menjadi 4 bagian. Setelah itu, potongan-potongan tersebut kalian satukan dan membentuk sebuah garis, yaitu satu lingkaran. Nah, jadi keempat sudut pada segi 4 membentuk sudut satu putaran penuh. Jadi jumlah besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Di slide berikutnya ada sebuah video bagaimana cara pengukuran sudut pada segi 4. Mengukur sudut pada segi 4. Perhatikan kalau kita mempunyai segi 4 seperti ini, kita akan mengukur besar sudut keempat sudut yang ada di segi 4 ini. Ulang. Mengukur sudut pada segi 4. Misalnya kita punya segi 4 dengan sudut A, B, C, D, akan kita coba hitung berapa jumlah sudut segi 4 tersebut. Apabila kita susun masing-masing sudut ini, kita pertemukan A, B, C, D, maka akan didapatkan sudut satu lingkaran penuh, dan besar sudut satu lingkaran ada 360 derajat. Jadi jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Baik anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran matematika kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.